Senyum tak henti-hentinya merekah di wajah hadirin yang memenuhi aula pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta. Ahad tanggal 7 November tahun 2022, malam. Betapa tidak, seluruh sivitas akademika pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Mufid Masud itu betul-betul memberikan sambutan yang begitu gegap gempita atas kehadiran puluhan tokoh agama dunia yang mengikuti Forum Agama G20 atau Forum R20. Turun dari mobil, sejumlah santri langsung mendekati para tokoh itu dan mengajaknya berbincang. Tentu para santri itu berbicara dengan bahasa Inggris yang fasih sehingga mereka tampak asyik berkenalan dan berbagi informasi. Berjalan menuju aula, marching band menyambut lengkap dengan koreografi bendera. Tak kalah menarik dari pertemuan di salah satu pesantren besar di Yogyakarta itu, hadirin menyanyikan sebuah lagu, Hail the World, yang pernah dipolerkan oleh Michael Jackson. Hail the world, make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Pertemuan yang menghadirkan sejumlah tokoh agama dunia, melihat pesantren dari dekat, sesungguhnya dapat dipandang positif untuk memberi kesan bahwa Islam sangat terbuka menerima tamu. Tetapi ini kemudian memunculkan reaksi beragam. Misalnya, ada seorang ulama yang melihat miris melihat pertemuan tersebut. Bahkan, ada netizen yang melihat pertemuan itu sebagai tanda-tanda akhir zaman. Sebenarnya, bukan hal baru. Tokoh agama non-muslim dan peneliti non-muslim memasuki pesantren, melihat dari dekat kehidupan pesantren, dan bahkan melakukan riset mengenai pesantren. Dengan cara ini, pesantren ingin memperlihatkan kepada dunia perihal kehidupan pesantren, seraya pada saat bersamaan menepis stigma negatif mengenai pesantren tersebut. Tidak aneh, banyak peneliti non-muslim yang menyatakan kekagumannya terhadap kehidupan pesantren dan menuliskannya dalam berbagai media. Pesantren dengan demikian, telah menjadi ujung tombak promosi Islam yang terbuka, ramah, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat di lingkungan pesantren itu, dan bahkan kepedulian terhadap masalah-masalah global. Pesantren, keterbukaan dan peta jalan damai. Sulit disangkal, pesantren telah menjadi lembaga pendidikan, bukan hanya tua, alternatif yang dapat mendidik kader-kader bangsa yang mumpuni. Kurikulum dan kehidupan di dalam pesantren telah menyiapkan para santri untuk lebih siap terjun ke dalam masyarakat. Santri-santri yang telah dididik di Kawah Candra di Muka, penjara suci, ini telah siap bermasyarakat, memiliki mental tangguh, dan bahkan memiliki bekal melakukan misi emansipatoris. Dalam konteks Indonesia, para alumni pesantren telah menunjukkan kiprahnya di negeri ini, dalam berbagai lapangan kehidupan, tidak saja di laangan pendidikan dan dakwah, tetapi juga dalam aspek ekonomi dan politik kebangsaan. Ini menunjukkan bahwa stigma yang selama ini sering dialamatkan kepada pesantren dapat ditepis dengan bukti kiprah para alumni pesantren di berbagai segmen kehidupan. Keterbukaan pesantren merupakan konsekuensi dari perkembangan kehidupan yang semakin modern saat ini. Sejalan dengan itu, maka pondok pesantren semakin berkembang dengan segala bentuk kemajuan dan platform perkembangannya. Dengan kemajuan ini, pondok pesantren seolah menjadi model dan ruh pendidikan Islam di Indonesia, terutama dalam kajian pendidikan keagamaan dan pembentukan karakter building. Kehidupan di pesantren dipandang sebagai kehidupan yang hikmat, ketentrama, sebab di pesantren, kehidupan dijalankan dalam bimbingan murabi dalam istilah sufi atau kiai, tuan guru, dofir, 1982/44. Realitas kehidupan dan keberagamaan di pesantren telah menjadi salah satu etalase wajah beragama di Indonesia. Pola dan laku keberagamaan kehidupan masyarakat pesantren, para santri guru dan kiai yang secara sosial memiliki sikap yang inklusif terbuka. Dalam bahasa teologis sufistik Ahalki, inklusif ini difahami sebagai sikap tasamuh, sikap berlaku baik, lemah lembut dan pemaaf. Tiga sikap yang menyatu ini baik, lembut dan maaf yang didik taklim di pesantren, hemat penulis, membentuk etika sosial berkehidupan para masyarakatnya. Masyarakat pesantren itu sendiri. Kebentukan ini mengalir sebagai sebuah kultur, atau dalam bahasa Getz, tradisi kultural,
Sebagaimana seorang kiai, tuan guru yang menjadikan tasawuf sebagai metode dalam membangun dan mengubah masyarakat ke dalam laku kehidupan dengan penuh kebijaksanaan, Akmal DKK. 2021. Kultur terbuka pesantren ini semakin menemukan momentumnya saat ini. Pesantren tidak lagi dicirikan sekadar tempat mengaji kitab klasik, tetapi pada dataran aplikatif. Pesantren telah membuka diri terhadap ide-ide dari luar, dan pada saat bersamaan terbuka menerima siapa saja yang ingin menyambangi pesantren. Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta hanya satu kasus dari sejumlah kasus pesantren yang sangat terbuka terhadap orang lain, non-muslim. Ada banyak pesantren yang membuka akses bagi non-muslim yang datang melihat kehidupan pesantren. Pesantren Al-Hamidiyah, misalnya, beberapa waktu lalu menerima kedatangan 3 orang akademisi dari Jepang. Kedatangan ketiga peneliti asal Jepang ini dalam rangka untuk mengamati, bertemu, dan berdialog dengan para santri serta jajaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Kedua contoh pesantren tersebut menunjukkan implementasi ajaran Islam perihal adab menerima tamu. Hal ini dapat kita lihat pada petunjuk Rasulullah SAW perihal adab menerima tamu. Dari Abu Surai Al-Ka'bi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya dan menjamunya siang dan malam." Hari Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Bahkan di dalam hadits lain, dikemukakan, disunahkan mengucapkan selamat datang kepada para tamu sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya tatkala utusan Abi Qais datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Selamat datang kepada para utusan yang datang tanpa merasa terhina dan menyesal." Hari Bukhari, penghargaan terhadap tamu yang berkunjung ke pesantren, dan sekaligus menyelami kehidupan pesantren, sesungguhnya dapat menjadi bekal yang sangat baik untuk memetakan jalan damai bagi semua pihak. Sikap terbuka dan penerimaan yang baik terhadap tamu yang berkunjung ke pesantren merupakan langkah strategis untuk menyuarakan gagasan-gagasan perdamaian yang genuin dari kalangan pesantren. Melalui cara ini, pesantren tidak saja berkutat pada persoalan internal pesantren, tetapi melangkah lebih jauh terlibat dari usaha-usaha perdamaian global.